okay with me. Baby, okay, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one early morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slesari, NPM 23114031, kelas PO23B. Saya akan menjelaskan tentang materi hakikat, pengembangan manusia, landasan pendidikan, azas-azas pendidikan, perkiraan antisipasi masyarakat masa depan, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. 1. Hakikat adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Fungsi hakikat. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jenis hakikat: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pengembangan manusia. Suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. 2. Mempelajari perkembangan manusia bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, peramalan, dan intervensi bagi perkembangan seseorang. Fungsi pengembangan manusia untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja atau dikenal dengan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawan yang ternyata tak bisa mengikuti apa yang diinginkan perusahaan. Pengembangan SDM jelas dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Jenis pengembangan manusia: skill training, retraining, cross-functional training. Landasan pendidikan. Asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dan rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan praktek serta kebijakan pendidikan, termasuk kajian analisis kritis fungsi landasan pendidikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan religius. Azas-azas pendidikan adalah merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan khusus di Indonesia. Terdapat beberapa azas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Fungsi azas-azas pendidikan: mempersiapkan anggota masyarakat untuk bisa mandiri dan mampu mencari nafkah sendiri. Jenis azas-azas pendidikan: azas Tutwuri Handayani, azas belajar sepanjang hayat, dan azas kemandirian dalam belajar 34 ketiga. Azas itu dianggap sangat relevan dengan gaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang. Perkiraan antisipasi masyarakat. Masa depan adalah masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat, mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek yang makin cepat. 3. Perkembangan arus informasi yang makin padat. Fungsi perkiraan antisipasi masyarakat masa depan: membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jenis perkiraan antisipasi masyarakat masa depan: kecenderungan globalisasi yang makin kuat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat
dan cepat. Itu saja Kak presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.